Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Nur Solekan meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kabupaten Nganjuk bertempat di Jalan Mastrip 2 nomor 30 Nganjuk. Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran Forkopimda Nganjuk, Kepala OPD, Kepala SD, SMP, MTS, SMK, dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Nganjuk. Peresmian Gedung Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nganjuk itu ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Sekda Nur Solekan didampingi Sri Sumekar selaku perwakilan Perpustakaan Nasional. Pembangunan gedung perpustakaan ini merupakan bantuan langsung yang diterima Pemkab Nganjuk pada tahun 2022 lalu dan baru terselesaikan di tahun ini. Adapun bantuan tersebut senilai 7 miliar rupiah.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat serta hidayahnya, di mana dalam kesempatan ini kita semua telah diberikan rahmat dan juga hidayahnya, diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita semua pada pagi hari ini bisa hadir dalam acara Talkshow Indeks Literasi Masyarakat untuk Kesejahteraan Kabupaten Nganjuk tahun 2023. Dan yang pasti dilaksanakan pada hari ini, Kamis 7 Desember 2023. Baik Bapak Ibu, segenap hadirin tamu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita semua berdoa bersama agar senantiasa kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti. Doa yang akan dipandu oleh Bapak Haryanto, disilakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pertemuan ini membawa berkah bagi kita sekalian. Doa akan saya pandu dengan tata cara muslim. Mungkin Bapak Ibu yang beragama non-muslim menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fil mahwi fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'alim sultanik. Ya Allah Tuhan kami berkumpul di tempat ini untuk memunajat, mengharap keberkahan dan keridhaan-Mu ya Allah. Maka tuntunlah kami menuju jalan-Mu sebagaimana Engkau telah menuntun dan memberikan petunjuk pada para utusan mulia-Mu, khususnya demi kesuksesan rangkaian kegiatan ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terangi setiap ruang, lorong dan sudut gedung ini dengan pancaran nur ilahi-Mu, agar setiap tapak langkah, setiap gerak tubuh, dan setiap niat dan pikiran kami selalu tertuju menghamba kepada-Mu. Jadikan gedung baru ini sebagai ladang amal soleh bagi kami, sehingga menghantarkan kami pada kebaikan dunia dan akhirat kami. Ya Allah, bimbing kami agar memiliki kemampuan mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa-dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan dan rahmat serta ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankan doa dan harapan kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk kepada yang kami hormati Ibu Dr. Anda Diah Puspitarini MSI, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekda atas perkenannya meresmikan gedung pelayanan hari ini. Selanjutnya kami mohon izin untuk melaporkan kegiatan yang kita harap laksanakan hari ini. Dasar kami melaksanakan adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, kemudian Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Kabupaten Nganjuk, kemudian juga DPPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Nganjuk.
maksud tujuan dari pelaksanaan kegiatan haji adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat dan semua pihak atas keberadaan gedung layanan perpustakaan yang baru ini. Kemudian juga biar nanti masyarakat mengetahui fasilitas yang digunakan dan bisa menggunakan selanjutnya. Kemudian dengan adanya talkshow nanti kita mengharapkan ada diskusi, kemudian ada sharing ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk penguatan ekosistem literasi masyarakat dan pemberdayaan perpustakaan untuk meningkatkan indeks literasi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu semua yang kami hormati, hari ini kita melaksanakan kegiatan yang diikuti oleh Kepala OPD seluruh Kabupaten Nganjuk, kemudian Kepala SD, SMP, MTS, SMA, SMK dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Kabupaten Nganjuk, kemudian penggiat literasi, penulis media massa, pengelola perpustakaan desa, ketua OSIS SMP, SMA dan BEM, kemudian pengelola perpustakaan khusus, ketua Himkaudi IGTKI maupun IGRA, kemudian komunitas Widya Aksara, komunitas Linkas Pena, forum anak Nganjuk Jembatan Aspirasi Fantasi yang terbanyak 150 orang, kemudian dengan narasumber dari akademisi yang nanti dari Direktur Pasca Sarjana IAIN Diponegoro, kemudian dari pustakawan ahli utama dari Perpusnas, kemudian dari Bapak Ketua DPRD serta penggiat literasi. Sumber pembiayaan kegiatan hari ini dibiayai dari APBN maupun dari APBD Kabupaten Nganjuk tahun 2023. Kami menyadari bahwa gedung ini masih jauh dari kesempurnaan. Kami berusaha melengkapi karena perpustakaan sebagai jantung pendidikan dan menjadi pusat untuk mencari sarana ilmu, baik yang kita sebagai warga negara biasa maupun sampai nanti yang berkebutuhan khusus, kami harus memfasilitasi. Kami berupaya nanti tahun 2024 akan mencukupi semua fasilitas secara bertahap. Tak lupa kami juga mengaturkan terima kasih kepada para pendahulu kami yang telah berupaya, telah membangun gedung ini sehingga menjadi gedung yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Nganjuk khususnya. Dan kita sebagai penggiat literasi, kami nanti juga kita perlu meningkatkan semangat kita, karena di dalam perpustakaan itu banyak sekali ilmu yang akan kita sampaikan dan akan menjadi ladang amal kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan laporan kami. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Sekda untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka acara talkshow hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian dan terima kasih. Salam literasi. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemkab Nganjuk mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Perpustakaan Nasional atas bantuan yang diberikan dengan wujud pembangunan gedung perpustakaan ini. Diakui Nur Solekan atas diresmikannya perpustakaan tersebut menjadi pijakan awal pemerintah daerah dalam meningkatkan kegiatan literasi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Hal tersebut didukung dengan komitmen bersama jajaran Forkopimda Nganjuk dalam melengkapi fasilitas yang dibutuhkan perpustakaan itu sendiri, seperti sarana digital atau IT, kemudian sarana untuk anak-anak difabel, dan sarana lainnya. Sehingga harapannya masyarakat Nganjuk bisa memanfaatkan fasilitas literasi yang disediakan pemerintah ini. Setelah perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Nganjuk selesai, serta diresmikannya gedung layanan perpustakaan ini, diharapkan masyarakat dapat memperkuat ekosistem tentang literasi perpustakaan, sehingga indeks inspirasi masyarakat Kabupaten Nganjuk lebih aktif tentang keberadaan perpustakaan sebagai jantung pendidikan dan menjadi pusat untuk mencari ilmu. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa hadir pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih pada Perpustakaan Nasional Bu Sri yang tahun 2022 yang lalu telah
bantu pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Anggarannya mestinya ada 9 miliar ya, tapi yang bisa direalisasi hanya 7 ya, 7 miliar karena memang lelangnya menangnya itu 7 miliar. Dan cerita tentang perpustakaan ini banyak sekali. Ketika saya baru menjabat sekda selama kurang lebih 12 hari, malam tahun baru saya harus tidak tidur karena memikirkan perpustakaan ini, karena saat itu masih belum selesai dan anggaran juga masih belum selesai. Dan ini harus saya tuntaskan karena jangan sampai ada permasalahan-permasalahan di belakang. Dan alhamdulillah akhirnya bisa selesai dengan baik dan tentunya dengan mekanisme yang harus kita jalankan bersama-sama. Terima kasih telah menyumbangkan banyak hal pada pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Tentunya kami akan memaksimalkan, mengoptimalkan apa yang sudah diperbantukan pada kami, dan mudah-mudahan bantuan dari Perpustakaan Nasional ini akan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT. Dan tentunya gedung ini memang belum optimal, tadi disampaikan oleh Bu Dia, dan perlu penganggaran lebih lanjut. Oleh karena itu di sini ada Komisi 1, Mbak Upi, Pak Prapto, dan juga Pak Burhan. Kami juga nantinya di 2024 PAK harus melengkapi lagi sarana apa lagi yang harus kita lengkapi. Kemudian harus mudah-mudahan bisa tuntas di 2025, Bu Dia. Silakan nanti di 2025 untuk dianggarkan untuk melengkapi kegiatan-kegiatan yang ada di sini, karena AC-nya harus tersentral. Tapi juga ini, kemudian untuk disabilitas juga masih belum, disabilitas di kaum difabel mungkin kalau naik ke atas tidak bisa, harus pakai lift. Silakan dibangunkan lift untuk para difabel yang tidak bisa naik ke atas melalui tangga. Dan masih banyak sarana prasarana yang harus kita lengkapi bersama, terutama IT juga harus kita lengkapi karena ruang baca yang digital masih belum ada, baru yang masih manual. Sehingga ini perlu partisipasi dari kita semuanya, dan terima kasih atas dukungannya. Dan Bu Dia harus sesegera mungkin untuk mensosialisasikan keberadaan gedung ini supaya lebih dikenal, cepat dikenal oleh warga masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Mungkin yang anak-anak TK yang selama ini sudah ada jadwal selama 1 tahun itu dihidupkan kembali, kemudian inovasi-inovasi mungkin lebih diperbanyak. Kalau yang dulu sudah ada martabak ya, martabak, kemudian dongkel beras ya, dongeng keliling bersama anak sekolah yang waktu itu digagas oleh Pak almarhum Pak Bambang Bes. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk ini akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Kita semua berharap bahwa dukungan dari Bapak Ibu sekalian, terutama untuk mengembangkan literasi yang ada di Kabupaten Nganjuk ini, betul-betul bisa kita jalankan bersama-sama agar masyarakat Kabupaten Nganjuk juga semakin cerdas, karena di RPD kita cerdas atau pendidikan ini juga menjadi prioritas yang kedua atau ketiga di tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Kemudian di Ranwal RPJPD kita misinya adalah Nganjuk, yang pertama adalah Nganjuk Maju. Dan Nganjuk Maju ini tentunya juga diawali dari bidang pendidikan untuk bisa memajukan Kabupaten Nganjuk selain bidang ekonomi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan selamat menjalankan kegiatan pada pagi dan siang hari ini. Kami titip dan kami tetap bermohon pada Bu Sri untuk tidak jemu-jemunya tetap memberikan bantuan pada kami tentunya. Dan saya juga punya masih punya obsesi pensiun nanti saya akan melamar jadi pustakawan. Mohon kami nanti dibantu supaya kami juga bisa mengembangkan perpustakaan di Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan awalan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan peningkatan indeks literasi di Kabupaten Nganjuk pada hari ini, hari Kamis tanggal 7 Desember tahun 2023 secara resmi saya katakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini tadi kita meresmikan gedung perpustakaan yang baru yang diberikan bantuan oleh pemerintah pusat, jumlah anggarannya sekitar 7 miliar. Dan ini merupakan bantuan langsung pada tahun 2022 yang lalu dan hari ini baru bisa diresmikan. Dan kita tentunya pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menyumbangkan atau memberikan bantuan berupa gedung perpustakaan ini. Ini merupakan pijakan awal bagi kita untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan literasi yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dan kita bertekad bersama-sama dengan pemerintah daerah dan juga DPRD. Tadi anggota DPRD Komisi 1 juga hadir di sini. Kita akan melengkapi sarana-prasarana yang sudah dibangunkan oleh pemerintah pusat ini. Masih banyak hal yang harus kita lengkapi, mulai dari sarana digitalnya juga kita masih belum, IT-nya. Kemudian sarana-sarana yang lain seperti fasilitas untuk difabel atau disabilitas juga masih belum. Untuk lift, kemudian AC dan sebagainya. Semuanya harus kita lengkapi supaya masyarakat Kabupaten Nganjuk bisa memanfaatkan, mengoptimalisasikan kegiatan-kegiatan literasi yang ada di Kabupaten Nganjuk ini dengan fasilitas gedung yang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah. Juga boleh kita tanya ya, dengan topik kita peningkatan indeks literasi masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Kebetulan kalau kami sedikit pengalaman karena saya insecure sekali menjadi moderator ini karena wajahnya masih kecil gitu, badannya gede karena kalau orang Jawa bidangnya gede semegol gitu ya. Iya, ada tante Nora saya jadi ketawa karena tahu banget ini usia saya masih kecil, badannya aja yang bongsor gitu. Baik, tapi saya asli Nganjuk, mohon izin Bapak Ibu narasumber. Jadi kalau kami bertugas kali ini, kemarin ada salah satu desa terbina dari kantor kearsipan perpustakaan ini yang kami curhatkan kemarin ketika briefing itu, ternyata desa tersebut ternyata juga sudah masuk dalam rasa transformasi perpustakaan. Barangkali ada yang dari arah Rejoso ya, hadir di depan saya arah Rejoso. Iya, Rejoso ada, nah dari belakang, terima kasih ya dari Rejoso. Ada perpustakaan daerah, perpustakaan desa, mohon maaf namanya adalah dari desa Klagen gitu. Jadi ada sekolah perempuan terintegrasi dengan desa dinas lain dan itu juga di bawah bimbingan dari dinas kearsipan. Iya, kami baru menyadari bahwa inilah termasuk realita dari transformasi perpustakaan itu. Jadi di desa Klagen itu ada perpustakaan desa, bukunya juga sudah ada dari perpustakaan dan itu menjadi lahan literasi mulai dari adik-adik TK, SD. Nah, agar kita tahu, sekarang Perpusnas itu sedang menggalakkan yang namanya TPBIS. Betul. Jadi sejauh ini yang menjadi latar belakang Perpusnas untuk mempunyai program yang harus bertransformasi itu gimana Ibu? Mohon izin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Triana, moderator yang centil ya, pintar bahasa Inggris lagi. Kita tadi nggak tahu ya Pak artinya apa. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan juga di Kabupaten Nganjuk, yang saya hormati Bapak Dirjen Operasi Triana, dan yang saya banggakan Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nganjuk, Ibu Istiqar ini yang sudah mempunyai gedung baru ya Bu ya. Selamat dan sukses untuk gedung barunya, dan Bapak Ibu semua pegiat literasi di sini, Bapak Ibu Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten di sekitar Nganjuk ya, teman-teman sedang satu persatu, dan anak-anak barangkali dari perpustakaan desa dan sebagainya. Baik Bu Triana, dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan latar belakangnya adalah kegundahan ya. Jadi peran perpustakaan ini waktu itu belum seperti sekarang. Jadi mereka hanya ada koleksi, kemudian menunggu koleksinya, ada pengunjung syukur, tidak ada nganggur gitu ya. Itu sekitar tahun 2017.
Padahal perpustakaan itu kalau menurut IFLA ya, Organisasi Internasional Bidang Perpustakaan, ini mempunyai peran yang sangat besar dalam SDGs, Mbak Ibu, Sustainable Development Goals ya, tahun 2015. Jadi dari IFLA sendiri sudah menyerukan bahwa perpustakaan itu bisa berperan dalam 17 goal tadi, yang khususnya terkait dengan bidang-bidang yang bisa kita lakukan untuk pembangunan nasional. Jadi Indonesia kita prioritas untuk program SDGs itu prioritasnya pengentasan kemiskinan dan pendidikan untuk semua. Kemudian dari program tersebut, program nasional, makanya Perpustakaan Nasional selaku lembaga yang bertugas mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan budaya baca dan khususnya untuk pendukung pendidikan diberikan prioritas nasional, Ibu. Program prioritas nasional yang ketiga yaitu program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada tahun 2018. Jadi program ini dimulai pada tahun 2018. Kemudian setelah program itu berjalan, maka saat ini mungkin tadi Ibu sudah dampaknya sudah sangat luar biasa ya. Jadi sekarang sudah ada 4.000 mitra. Tadi kalau Rajasa, Perpustakaan Desa Rajasa ya, itu merupakan salah satu Rajasa gitu. Rajasa ya. Itu merupakan salah satu mitra kita dalam pengelolaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dengan program ini Ibu, diharapkan semua perpustakaan, pustakawan dan masyarakat itu bertransformasi, berubah paradigma pelayanan sekarang berbasis inklusi sosial, artinya melibatkan semua masyarakat, tidak memandang secara eksklusif, semua bisa hadir berpartisipasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik, berikutnya kami akan bergeser untuk berikutnya nih kepada Kakak Dr. Haji Sofini APMM selaku akademisi. Kali ini Bapak lihat kalau Bapak sekarang Direktur Pasca Sarjana di IAIN Diponegoro. Kalau di perguruan tinggi itu literasinya seperti apa Bapak? Kalau di Diponegoro, mohon izin. Terima kasih. Sebelum menuju situ, saya ingin berpantun dulu. Asik. Iya. Oke, nanti dijawab dengan semangat ya. Iya. Cakep gitu ya. Cakep. Mandi di laut, berenang bebas. Cakep. Selesai mandi, langsung dibilas. Cakep. Jika ingin punya wawasan luas, Cakep. gemar membaca, janganlah malas. Iya, cakep. Saya ingin mengajak kepada masyarakat dan anak-anak sekalian yang hadir. Ini ada mahasiswa, ada SMP juga, ada SMA, untuk kita benar gemar membaca. Kalau tadi oleh Bu Sri disampaikan literasi kita naik, memang alhamdulillah. 2 minggu yang lalu Kabupaten Nganjuk mendapatkan penghargaan, 5 penghargaan sekaligus di bidang pendidikan. Jadi yang 3 dari Ibu Gubernur, 3 itu, yang 2 itu tentang literasi. Jadi literasi kita di pendidikan itu menjadi rujukannya Jawa Timur. Dan yang 2 itu dari BPPMP pusat. Alhamdulillah. Kalau literasi kita sudah jalan, insya Allah pembangunan nanti akan lebih cepat berkembang. Terkait dengan mahasiswa, dulu itu kepala dinasnya masih Pak Eko. Kita adakan kerjasama dari kampus itu untuk setiap minggu itu ada yang ke perpustakaan. Nah, dari itu membuat daftar hadir di sana. Itu khusus S1. Yang terkait dengan S2, kebetulan kami juga di S2, memang yang namanya daftar pustaka setiap membuat tulisan itu kita perbanyak supaya yang dibaca oleh mahasiswa itu banyak. Cuma sekarang itu yang menjadi tantangan kita, Ibu Bapak sekalian, maka bagaimana membuat perpustakaan itu menjadi disenangi, perpustakaan menjadi dibutuhkan, memang tantangannya lebih berat. Apalagi sekarang itu zamannya artificial intelligence. Ya, dengan zaman itu kalau perpustakaan tidak berkembang dengan cepat, tidak mengikuti perkembangan, masih tinggal oleh mahasiswa. Tapi sekarang mahasiswa sangat membutuhkan itu. Artificial intelligence, Ibu Bapak, memang itu sesuatu yang mau tidak mau, suka tidak suka,
kita berada di situ. Nah, itu. Kita ada di situ. Mahasiswa itu kalau saya perintah untuk membuat tulisan, coba saudara membuat tulisan, nanti minggu depan saudara harus dikumpulkan. Berapa halaman Pak? Minimal 10 halaman. Daftar pustakanya minimal 10 buku. Yang lain itu bingung pikirannya, wah bagaimana nanti harus ke perpustakaan segala macam. Tapi yang sudah biasa AI senyum-senyum dia, nanti dalam waktu 2 jam selesai dia. Ini menjadi tantangan kita bersama. Ibu bapak hadirin, membaca adalah sesuatu yang sangat penting, maka seringkali ini dilupakan. Dulu ini cerita masa lalu, tahun 2001 itu saya menikah. Sebelum menikah, ini untuk adik-adik mahasiswa ya, mungkin bisa menjadi contoh, ambil yang baik. Sebelum menikah itu kami membuat perjanjian. Ada perjanjian dengan calon istri. Salah satunya ibu, dan itu saya laksanakan sampai sekarang, salah satunya itu tiap bulan beli buku. Jadi tiap bulan sejak tahun 2001 sampai sekarang kami beli buku pengetahuan. Kalau misalkan dalam 1, 2, 3 bulan itu tidak ke kota besar, berarti nanti di bulan yang keempat itu harus dirapel. Nah, merapel. Jadi ini mungkin menjadi contoh bagi kita sekalian. Jadi membaca itu harus menjadi kebiasaan kita. Sampai itu tambahan kepada moderator, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dan untuk selanjutnya kita akan bergeser dulu di bagian literasi Bapak Ibu sekalian. Sambil kami ingatkan kembali ketika kita jalan ada talk show nih, kemudian ada curhatan-curhatan, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, mumpung di depan kita ini kita harus gali ilmu-ilmu para pakar bagaimana kiat-kiat sukses meningkatkan indeks literasi di Kabupaten Nganjuk, agar lembaga yang Bapak Ibu pimpin, kemudian rekan-rekan mahasiswa ataupun adik-adik sekalian bisa menghidupkan suasana lagi untuk perpustakaannya, bagaimana dengan asiknya, dengan kreatif ya, sehingga betah di perpus. Nanti dikasih AC, kebetulan di perpus, apalagi kalau perpusnya lesehan ya, pasti sangat betah. Tadi berbisik di belakang, seperti di ruangan di sebelah di perpustakaan Darin tadi ya, yang ada adik-adik dari TK Aisyah kalau tidak salah. Mereka duduk manja, kemudian mereka berlari-lari, sangat nyaman. Oke, untuk yang selanjutnya adalah Pak Sigit. Selamat pagi Pak Sigit, asli Nganjuk ini ya. Kalau tadi kan ada Putri Boyolali Ibu ya. Iya, terus saya bercandaan ada Putri Boyolali, kemudian Pak Sigit dari Nganjuk. Pak Sigit sebagai pegiat literasi, salah satunya juga mendapatkan prestasi, pernah mengantarkan berkontribusi di SMA Kertosono sebelum bertugas di Wisma Negara Bapak ya, sebagai juara 1 Kabupaten Nganjuk perpustakaannya. Kita berikan tepuk tangan, keren. Kemudian juga juara 2 dan 3 tingkat provinsi. Baik, jadi untuk indikator Bapak ini, indikator agar Nganjuk ini nyaman sebagai kabupaten literasi. Kalau saya sebut begitu, setuju Ibu ya? Karena dengan membaca semuanya akan terluaskan gitu. Jadi Kabupaten Nganjuk harus mendapatkan predikat disebut Kabupaten Literasi. Indikatornya menurut Bapak sebagai pegiat literasi, selaku pengamat gimana gitu Bapak? Terima kasih. Sebelum saya mulai, mungkin saya ingin mengapresiasi. Siap. Jadi hadir di sini itu banyak para penulis kita. Saya mohon berdiri untuk para penulis. Monggo. Oh iya. Tepuk tangan untuk para penulis luar biasa. Ya. Jadi beliau ini, kalau boleh saya mengatakan, tentaranya Allah di bidang literasi. Tentaranya Allah di bidang literasi. Kebetulan beliau guru, rata-rata guru. Kemudian satu ibu atau satu bapak, satu penulis itu rata-rata ada 50 karya tunggal yang sudah berillustrasi. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi luar biasa, termasuk di salah satu ada 2 murid saya yang sekarang sudah jadi tepuk tangan. Beliau sudah 50 buku juga, Pak Arianto itu juga sudah
beberapa puluh buku. Kemudian Bapak Ibu, hari ini saya bangga sekali bahwa ternyata menulis itu dihargai dan sangat berharga. Buktinya apa? Dengan kegiatan peresmian ini ternyata kita bisa menghadirkan para penulis dan ini masih banyak Bu, masih banyak lagi penulis yang tidak kita undang. Kami hanya mengundang 5, tapi sebenarnya ada komunitas penulis yang banyak, termasuk siswa. Jadi termasuk siswa kami dulu sampai sekarang sudah siswa ya, itu di SMA Kertosono juga sudah ada 53 buku yang ber-ISBN karya siswa. Itu. Kemudian Bapak Ibu, mengapa langkah apa yang harus kami lakukan agar anak-anak bisa seperti itu? Kemudian ini kebetulan ada Bapak Kepala Dinas ini. Nah, kami mohon demikian Bapak Ibu guru ini banyak Bapak yang sudah berkarya. Namun demikian kadang-kadang karya kita tidak terbeli oleh dinas. Dalam arti demikian Bapak Ibu, saya bayangkan bagaimana kalau setiap sekolah, perpustakaan sekolah itu wajib membeli buku dari karya ibu, Bapak Ibu guru sendiri ini sebagai mereka. Ini sebagai indikator yang luar biasa bahwa kita dihargai loh. Jadi di perpustakaan katakanlah demikian, di perpustakaan SMP 1 Kertosono atau SMP 1 Nganjuk ada buku karya ibu ini guru SD ini. Jadi Bapak Ibu, mengapa harus demikian? Kalau demikian ini akan memicu semangat Bapak Ibu guru yang lain untuk menulis. Selama ini Bapak Ibu mohon maaf, kenaikan tingkat kadang-kadang hanya menulis abal-abal, sementara yang sungguh-sungguh banyak Bapak Ibu di kita. Ini Bapak ya, itu mohon nanti. Kemudian berikutnya di sekolah kami pernah mendirikan namanya GLS, Gerakan Literasi Sekolah, dan ada satgasnya. Nah ini tidak semua sekolah ada satgasnya, ini ada di sekolah kami ada satgasnya. Jadi Bapak Ibu nanti lewat Bapak Sopini selaku Kepala Dinas dan di sini ada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi materi MPLS, materi pengenalan sekolah itu di situ juga diisi materi tentang literasi. Bapak Ibu, kami sanggup, kami dari penggiat literasi untuk dimintai bantuan sebagai pemateri di sekolah-sekolah ketika ada kegiatan MPLS yang salah satu materinya adalah literasi. Selama ini mungkin belum ada Bapak, jadi belum ada. Mulai mudah-mudahan mulai tahun depan kita adakan. Saya kira hanya itu, mungkin nanti kita sambung lagi. Sekali lagi saya terima kasih untuk teman-teman penulis buku luar biasa penjenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya juga salam hormat dari kami untuk para penulis buku. Jadi kalau menulis itu kadang-kadang yang mengatakan kalau nggak mood banget nggak bisa gitu. Tapi saya rasa ini perlu ketelatenan yang luar biasa. Jadi kalau bisa sudah menghasilkan itu berarti telatennya sudah tingkat pakar ini ya. Diteruskan, semoga semakin semangat dan bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lain dan juga adik-adik bisa lebih berkarya lagi karena karyanya dari siswa. Jadi kalau karyanya siswa apa Pak Sigit ini? Yang di kalau karyanya dari siswa gimana kok menghimpunnya atau ada seleksinya atau gimana? Karya siswa, jadi ini antologi. Oh, antologi. Jadi satu kelas itu satu karya ya, dan setelah satu kelas itu satu karya, setiap siswa wajib membuat sebuah karya, kemudian kita beri tema. Iya. Kita beri tema, kemudian juga secara teori kita beri
kita nulis ini ternyata nulis ini gampang kan itu. Ketika menulis masih dalam angan-angan nulis wangel baik gitu. Tapi setelah ayo nulis apapun yang kamu ingat, ternyata kemudian kita pandu, kemudian juga kita beri apresiasi satu siswa satu karya itu ternyata mereka ketagihan. Oh gitu ya. Iya. Apalagi bangga sudah bisa tercantum di buku yang dibaca orang lain. Dibaca orang lain, diterbitkan, kemudian diletakkan di perpustakaan, kemudian di perpustakaan juga kita sampaikan karya-karya itu. Baik. Oke, jadi diawali dari antologi, misalkan seperti kalau menulis puisi antologi hujan gitu ya. Nanti satu kelas semuanya menulis yang seperti itu, satu topik, kemudian dibukukan gitu. Kadang-kadang saya kan gampang, satu anak saya suruh maju ke papan nulis kalimat dulu, satunya menulis, bawahnya satu menulis. Mereka tidak semayang ya. Ternyata setelah dibaca keseluruhan loh, jadi puisi ya. Oh betul, iya. Ternyata sesuatu yang gampang kan begitu. Iya, betul. Oke, saya jadi mereflek pada diri saya sendiri, mohon izin menyampaikan. Karena saya orangnya suka ceria gitu dan sulit mengekspresikan kalau dengan pembicaraan seperti ini. Mohon izin, saya kalau marah juga menulis ya Pak. Jadi saya itu kalau marah menulis, betul. Saya jujur, saya kalau marah itu menulis karena nggak bisa nanti karena saya kalau dibentak kan nangis ya, apalagi hati perempuan ya kan suka tek gitu kan kalau dibentak ya kan. Jadi saya kalau marah dengan seseorang, dengan sahabat yang mungkin bukan karena marah tapi karena pendapat kita nggak dicocokkan gitu atau nggak diterima, jadi saya kalau marah juga menulis. Tapi nulisnya kadang-kadang sampai kita membaca lagi itu bingung, apakah ini tulisan saya? Ternyata tulisan itu kalau dilampiri dengan emosi-emosi, gitu kan, sampai kita tidak sadar bahwa itu tulisan kita, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu guru tulisannya jauh akan lebih banyak, apalagi dengan portofolionya, kan. Baik, untuk selanjutnya saya ingin Pak Sobi bisa menanggapi Bapak selaku Kepala Dinas juga. Jadi tadi di request bahwa bagaimana kalau ke depan nanti ada rencana dari karya-karya Bapak Ibu guru itu bisa dibeli gitu, jadi dari kita kembali ke kita gitu Bapak, mohon izin. Terima kasih. Saya sangat setuju itu. Jadi supaya mengapresiasi kepada penulis kita. Karena kalau perlu nanti ini saya ingin dari DPR sudah mundur ya. Karena nanti mungkin ada anggaran khusus yang membeli tentang itu, yang membeli karya dari tidak cuma Bapak Ibu guru tapi juga masyarakat Nganjuk, sehingga merasa dimiliki. Tapi ini juga kepada perpustakaan, Kepala Arbus, mohon juga dari kami juga ada yang dipajang di sini tulisan-tulisan dari kami. Itu mungkin terus terkait dengan menulis, saya setuju dengan Kak Sigit, ini kakak saya di Pramuka nih beliau ini. Kakak saya di Pramuka, jadi biasanya kalau orang Pramuka itu mungkin di sini senang, di sana senang. Jadi dituangkan dalam tulisan. Memang kebiasaan menulis ini harus dimulai sejak dini. Termasuk kami kalau tadi tanya tentang mahasiswa, kami biasanya kalau ngajar kalau ngajar itu di akhir cerita itu mendekati ujian semester, ujian akhir itu harus ada satu buku yang jadi misalkan kami ngajar di S2 itu filsafat ilmu, itu nanti di akhir cerita itu harus ada buku satu yang dibuat oleh para mahasiswa itu cara-cara kami untuk membuat supaya mahasiswa membiasakan untuk menulis. Di S1 juga kita mulai begitu. Itu mungkin tambahan dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sofimin. Saya bergeser ke Bu Mekar. Bu Mekar mau izin sharing karena Ibu sudah keliling Indonesia bahkan luar negeri. Nah, jadi Ibu kalau dari masing-masing kabupaten maupun provinsi yang Ibu kunjungi, mari kita tanyakan kepada Bu Mekar yang mana yang paling menarik untuk TP-BIS-nya Ibu. Jadi karena kan sejauh ini mohon izin seurgensi apa TP-BIS itu harus diterapkan di Indonesia? Baik, Triana, yang berarti harus marah-marah biar hasilnya tulisannya banyak ya. Ibu bisa aja, saya nanti mau marah-marah biar tulisan saya banyak Ibu. Baik, program TP-BIS ini sekarang sudah direplika juga diapresiasi oleh internasional dari UFA yang tadi saya sampaikan tadi sudah secara khusus
mengumumkan bahwa program ini layak untuk menjadi contoh di negara lain. Kemarin juga ada acara Colombo Plan, itu negara-negara di sekitar Asia Pasifik ikut workshop tentang TBD ini juga. Jadi alhamdulillah secara nasional dan internasional sudah mendapat apresiasi yang baik dari program ini. Kemudian dari semuanya juga, dari provinsi ke provinsi, kalau dari indeks literasi ini rata-rata memang masih di Pulau Jawa itu, ya. Kalau terendah memang di Maluku dan daerah Papua. Seperti di Jawa Timur yang termasuk tinggi, tapi kemarin di program TPB secara nasional, mungkin Ibu Kepala Dinas hadir juga di Jogja. Kemarin kita ada apresiasi untuk penghargaan untuk pelaksana TPB terbaik. Itu ada Sumatera Selatan, Ibu. Ya. Kebetulan Jawa Timur kayaknya mungkin di tahun lalu ya. Kemarin tahun 2022 diselenggarakan di Jawa Timur ini. Ya, tapi alhamdulillah hampir semua memang sudah melaksanakan dengan baik. Ya. Karena faktor-faktor kondisi lingkungan masyarakat itu memang beda-beda ya, seperti di Maluku Utara, Maluku Papua mungkin dari segi sarana prasarana mungkin masih, dari segi jaringan dan sebagainya masih kurang. Tim Liputan, Doho TV.